Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penaksiran pecahan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan pecahan. Hari ini kita akan belajar penaksiran pecahan ya. Materi terakhir di bab 1 ya untuk pelajaran matematika kelas 4. Oke, jadi apa itu menaksir? Menaksir itu artinya adalah memperkirakan ya. Nah, kegunaan dari menaksir itu untuk apa? Untuk mempermudah menghitung hasil dan hasilnya tentulah mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Jadi yang paling utama itu adalah kita akan mudah dalam menghitung hasilnya ya. Untuk penaksiran operasi hitung terlebih dahulu dilakukan pembulatan ya, baru kemudian kita hitung ya. Jadi makanya sebelum ini sudah kita bahas materi tentang pembulatan pecahan. Nah, untuk penaksiran ini nanti akan kita pelajari untuk penaksiran pada pecahan biasa ya, kemudian pecahan campuran, juga penaksiran operasi hitung pada pecahan desimal. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Jadi untuk lebih memahami langsung kita ke contoh soal. Di sini sudah ada 3 contoh soal yang akan kita kerjakan. Ini soal yang pertama. Taksirlah hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Ada 6/7 ditambah 9, 5/7. Jadi ini untuk pecahan biasa dan juga pecahan campuran penjumlahannya. Kemudian yang kedua itu penjumlahan pada pecahan campuran dan juga pecahan campuran ya, 3/4/10 ditambah dengan 9 3/4. Kemudian yang C ini pengurangan ya, pecahan campuran dan juga pecahan campuran ya, 4 9/10 dikurangi 2 1/7. Kemudian yang D ini ada bilangan bulat dikurangi dengan pecahan campuran, 5 dikurangi 2 3/7. Nah, ini nanti bagaimana caranya nanti kita simak penjelasannya ya. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk menaksir hasil operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, ini ada 4 8/10 dikalikan 5. Jadi ini pecahan campuran dikalikan dengan bilangan bulat. Kemudian yang B, ini bilangan bulat dikalikan dengan pecahan campuran ya. Kita balik tentulah gimana caranya ya. Kemudian yang C ini ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan campuran, 4 dibagi 2 1/3. Dan yang D ini pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran, 9 3/4 dibagi 2 2/7. Nah, oke. Kemudian yang ketiga ini kita diminta menaksir hasil operasi hitung pecahan desimal. Ya, ini ada 3,4 ditambah 5,5. Kemudian yang B 23,2 dikurangi 9,7. Yang C itu 4 dikalikan 3,6. Dan yang D 15,8 dibagi 4,2 ya. Jadi ini tadi ada campuran ya, ada bilangan bulat, ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga bentuk desimal. Oke, langsung kita bahas satu persatu untuk lebih jelas bagaimana cara menaksir atau penaksiran pada pecahan. Oke, kita langsung bahas ke nomor 1 ya. Yang nomor 1 tadi ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. 6/7 ditambah 9 5/7. Nah, ini untuk penaksiran itu kita bulatkan terlebih dahulu, baru setelah kita bulatkan baru kita jumlahkan karena ini penjumlahan ya. Oke. 6/7 itu kita bulatkan ke satuan terdekat jadinya berapa? Kita lihat ya. Separohnya dari penyebutnya ini berapa? 3,5 ya. 6 itu berarti lebih dari separohnya penyebut, berarti kita bulatkan ke atas ya. Bulatkan ke atas itu jadinya 1. Tetapi kalau dibulatkan ke bawah jadinya 0. Maka 6/7 karena 6 itu lebih dari separuhnya penyebutnya, maka kita bulatkan jadinya 7 ya. Kalau sama atau lebih dari separuhnya penyebutnya itu kita bulatkan ke atas. Atau
ada cara yang lebih mudah lagi. Cukup dengan kita kalikan aja pembilangnya ya. Pembilangnya kita kalikan 2. Setelah itu kita lihat dengan penyebutnya ya. Kalau pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya atau sama dengan penyebutnya, itu kita bulatkan ke atas. Jadi pembilangnya kalau sama ataupun lebih besar dengan penyebutnya, itu kita bulatkan ke atas. Tapi kalau pembilangnya setelah kita kalikan 2 kok hasilnya kurang dari penyebutnya, maka kita bulatkan ke bawah jadinya 0. Coba ya kita lihat ya. 6 dikalikan 2 berapa? 12. Nah, 12 itu ternyata lebih besar kalau dibandingkan 7 toh, maka kita bulatkan ke atas jadinya 1. Oke, berarti langsung aja kita ke sini ya. Berarti 6 per 7 itu jadinya adalah 1 ya. Ini kira-kira ya, daripada kita nulis panjang, simbol ini menandakan kira-kira. Karena kita pembulatan penaksiran, maka ini kira-kira bacaan. Jadi 6 per 7 ditambah 9, 5 per 7 itu kira-kira 1 ditambah lah 9, 5 per 7 itu artinya 9 ditambah 5 per 7 ya. Jadi yang bulat ini tetap 9, kemudian 5 per 7 kita bulatkan. Nah, kita pakai cara dikalikan dengan 2 aja, lebih mudah ya. 5 kali 2 berapa? 10. 10 kita lihat sama 7, berarti dia lebih besar ya. Maka kita bulatkan ke atas jadinya 1. Jadi 9 tambah 1. Maka 1 ditambah 9 tambah 1 sama dengan 1 ditambah 10 sama dengan 11. Jadi 6 per 7 ditambah 9, 5 per 7 itu kira-kira jawabannya adalah 11. Oke, lanjut ke bagian B. 3 4 per 10 ditambah 9 3 per 4. Nah ini 3 4 per 10 itu kira-kira jawabannya adalah ini yang bulat tetap ya, 3 ditambah lah 4 per 10. Nah kita pakai cara kalikan 2 aja, lebih mudah. 4 kali 2 berapa? 8. 8 sama 10 kurang dari berarti ya, atau lebih kecil ya dibandingkan 10. Maka pembulatannya ke bawah atau jadinya 0 ya, 3 tambah 0. Kemudian ini 9 3 per 4 berarti 9 ditambah 3 per 4. 3 per 4, 3 kali 2 berapa? 6. 6 sama 4 lebih besar, maka kita bulatkan ke atas jadinya 1. 9 ditambah 1 jadinya 3 tambah 0 3, 9 tambah 1 10. Maka 3 tambah 10 hasilnya adalah 13. Jadi 3 4 per 10 ditambah 9 3 per 4 itu kira-kira hasilnya adalah 13 ya. Kita taksirkan hasilnya adalah 13. Lanjut ke bagian C. 4 9 per 10 dikurangi 2 1 per 7. Nah 9 per 10 ini berarti kalau kita bulatkan 9 kali 2 berapa? 18. Oh lebih besar ya dibandingkan 10, maka jadinya 1. 4 tambah 1 jadinya 5, kemudian dikurangi 2 1 per 7. Nah 2 ditambah 1 per 7. 1 kali 2 2 sama 7 lebih kecil. Nah kalau lebih kecil berarti pembulatannya jadinya 0 ya, 2 ditambah 0. Nah maka di sini 4 tambah 1 5 dikurangi 2 tambah 0 2. 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Ini untuk yang bagian C ya. Kita lanjut ke bagian D. Ada 5 dikurangi 2 3 per 7. 5 karena bulat itu berarti tetap. Kemudian yang kita bulatkan ini 3 per 7. 3 kali 2 berapa? 6. 6 sama 7 lebih kecil berarti jadinya 0 ya, 2 tambah 0. Nah ini 2 tambah 0, maka 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3 ya, seperti itu ya. Jadi ingat untuk pembulatannya itu lebih mudah kalau kita kalikan 2 kemudian kita bandingkan ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2, ini perkalian dan pembagian ya. Oke, ada 4 8 per 10 dikalikan 5 itu kira-kira hasilnya berapa? Nah ini yang bulat tetap bulat ya, yang pecahan yang kita bulatkan 8 per 10. 8 kali 2 16. 16 sama 10 berarti lebih besar, berarti jadinya 1. 4 tambah 1 dikalikan 5. Ini kita hitung dulu ya, karena ini jadi sini ya. 4 tambah 1 berarti 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25 ya. Jadi kalau ada pecahan campuran itu kita hitung dulu ya. Oke, kemudian yang B. 3 dikalikan 2 6 per 7 ya. 3 nya tetap dikalikan 2 6 per 7. Nah kita bulatkan dulu ya. 6 per 7. 6 kali 2 12. 12 sama 7 lebih besar 12. Maka di sini jadinya 1 pembulatannya. 2 tambah 1 berarti 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9.
Oke, lanjut ke bagian C. Ada 4 dibagi 2 1/3. Nah, di sini 4-nya tetap 2 ditambah 1/3 ya. 1 kali 2, 2 sama 3, oh lebih kecil berarti pembulatannya ke bawah jadinya 0, maka 2 ditambah 0 hasilnya adalah 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang D, ini ada pecahan campuran dan pecahan campuran ya pembagiannya. 9 3/4, ini kita bulatkan yang 3/4 ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6 sama 4, oh lebih besar berarti 1 ya, maka jadinya 9 tambah 1. Kemudian ini 2/7, 2/7, 2 kali 2 4. 4 sama 7, oh lebih kecil. Nah, maka pembulatannya ke bawah jadinya 0 ya, 2 tambah 0. Maka 9 tambah 1 10, 2 tambah 0 2. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, itu adalah untuk penaksiran ya, perkalian dan juga pembagian ya. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung. Nah, taksiran itu tandanya seperti ini. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah desimal ya. Untuk desimal ya, yang perlu kita ingat, jadi pembulatan untuk desimal itu kalau 5 ke atas itu bilangan yang kita bulatkan tambah 1 ya. Tetapi kalau di bawah 5 itu bilangan yang kita bulatkan tetap ya. Langsung saja misalnya di sini 3,4 ini kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Jadi kalau bentuk desimal kita bulatkan ke satuan terdekat, berarti kita lihat 4-nya di sini ya. Karena yang mau kita bulatkan, kita lihat di sebelah kanannya. Misalnya kita mau membulatkan 3, maka yang kita lihat adalah bilangan yang sebelah kanannya itu ada berapa? 4. Nah, persis yang sebelah kanannya ya. Oke. 4 itu tadi termasuk 5 ke atas atau di bawah 5. Kalau 5 ke atas nanti yang kita bulatkan tambah 1. Tapi kalau di bawah 5 itu berarti kan 4 3 2 1. Itu yang kita bulatkan adalah tetap. Nah, di sini 4 itu berarti dia adalah di bawah 5. Kalau di bawah 5 ini berarti tetap 3 ya. Ini ya. Kemudian ini 5,5 kita bulatkan. Nah, yang mau kita bulatkan adalah 5-nya di sini. Kita lihat ya, satu angka di sebelah kanannya yang per 10 ya berarti. Nah, ini 5 berarti ikutnya 5 ke atas atau di bawah 5. 5 berarti 5 ke atas ya, 5 6 7 8 9. Kalau 5 ke atas berarti yang kita bulatkan tambah 1. 5 tambah 1 jadinya 6. Maka di sini 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi 3,4 ditambah 5,5 itu kalau kita taksir hasilnya adalah 9. Nah, itu aturan untuk pembulatan desimal ya. Kemudian ini 23,2 ini sama, kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Ya berarti yang kita lihat adalah per 10 ya, di belakang koma di sini 2 berarti dia ikutnya di bawah 5. Di bawah 5 berarti ini tetap jadinya 23. 9,7. Nah, yang kita bulatkan 9-nya, maka kita lihat 7-nya. 7 itu berarti 5 ke atas, maka di sini tambah 1 jadinya 10. 23 tambah 10 sama dengan 13. Lanjut. 4 dikalikan 3,6. 4-nya tetap ya, karena mau kita bulatkan ke satuan terdekat. Sekarang 3-nya mau kita bulatkan, maka kita lihat di sini 6-nya ya, per 10-nya ya. 6 itu berarti 5 ke atas. 5 ke atas berarti ini kita tambah 1 jadinya berapa? 4 ya. Maka di sini 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Lanjut yang terakhir. 15,8 dibagi 4,2. Ini berarti kita bulatkan ke satuan terdekat 8 ya. 8 itu berarti 5 ke atas. Ini jadi tambah 1 jadinya 16. Kemudian ini 4,2 lah, 2 itu di bawah 5, maka di sininya tetap ya jadinya 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ini ya penjelasan untuk penaksiran. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung untuk memperoleh hasil penaksirannya. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk supaya kita lebih mahir lagi, di sini sudah saya buatkan 3 nomor ya untuk latihan. Silahkan bisa coba dikerjakan ya, nomor 1, 2, dan 3. Kemudian hasilnya mungkin kalau sudah bisa coba dihitung sendiri ya, tidak usah tanya yang lain, dipahami dari materinya tadi.
bisa dituliskan di kolom komentar hasilnya ya, untuk nomor 1, 2, dan 3. Apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum tentang materi penaksiran. Ini ada 8 ditambah 5 1/10. Hasilnya berapa ya? Cukup dituliskan hasilnya aja. Yang nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Nomor 2 ini ada 4, 1/10 dikalikan 2, 1/12. Kemudian yang ketiga ada 9,9 dibagi 2. Silahkan ya, kalau kalian pengen mencoba boleh dicoba dituliskan hasilnya, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.